Halo semuanya, perkenalkan namaku Ines Fania Teresia Sianipar dengan NPM 200810020 dengan program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer mahasiswi Universitas Katolik Santo Thomas, Medan. Di video ini kita akan membahas tentang Cascading Style Sheets atau CSS. Kita mengenal apa itu CSS. CSS atau Cascading Style Sheet adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk menjelaskan tampilan sebuah halaman situs web dalam markup language. Dan CSS salah satunya contoh bahasa mereka markup paling populer adalah HTML atau Hypertext Markup Language yang tergolong sebagai bahasa pemrograman standar dan lazim digunakan dalam pembuatan halaman web. Lalu kita masuk hubungan antara CSS dan HTML. CSS akan membantu para web designer untuk mengubah tampilan teks, baik dari bentuk dan ukuran font maupun warnanya, dan menampilkan gambar hingga mengubah latar belakang sebuah halaman HTML. Keberadaan CSS ini bisa terlihat dengan adanya atribut warna teks. Di sini CSS memberi perintah berupa teks berwarna biru melalui tag span dengan atribut class sama dengan tanda petik 2 warna atau color. Jadi setiap teks atau span muncul, teks yang mengikutinya akan berwarna biru. Pun demikian, saat kamu ingin mengganti warnanya, tinggal mengganti CSS pada text style dari contohnya blue ke warna yang lain, maka teks yang awalnya berwarna blue akan berubah warna yang kamu inginkan. Lalu kita masuk struktur kode atau sintaks dasar CSS. Struktur kode CSS terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, selektor. Yang kedua, blok deklarasi. Yang ketiga, properti dan nilainya. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, selektor. Selektor itu adalah kata kunci untuk memilih elemen HTML yang akan kita atur. Contohnya itu H1, color gitu. Artinya kita memilih sebuah elemen H1 untuk diberi warna teks dengan colornya contoh merah gitu. Jadi selektor dapat berupa nama tag, kelas, ID, dan atribut. Kedua ada blok deklarasi. Blok deklarasi itu adalah tempat kita menuliskan atribut-atribut CSS yang akan diberikan kepada selektor. Contohnya untuk P buka kurung keluar dengan font size, contohnya 10px. Artinya kita akan mengatur ukuran font dari tag P atau baris sebesar 10px. Nah, blok deklarasi dimulai atau dibuka dengan tanda kurung kurawal lalu tutup dengan tanda kurawal, seperti model yang pada gambar. Ketiga ada properti dan nilainya. Properti itu merupakan atribut atau sekumpulan aturan yang akan diberikan kepada elemen yang dipilih seperti properti nilainya. Setiap properti harus diakhiri dengan titik koma. Apabila hanya terdapat satu properti, boleh tidak menggunakan titik koma. Properti itu harus ditulis di dalam blok deklarasi. Seperti pada gambar, P itu sebagai selektor dengan tanda kurung kurawal, itu pembuka blok deklarasi, dan properti itu seperti background. Nilai propertinya itu yang tadi kita bahas, yaitu contohnya warna yellow, dan tutup tanda petik. Lalu yang lainnya color and blue, dan sebagai berikut. Lalu cara kerja CSS yang pertama itu beroperasi melalui tag atau style dengan atribut kelas warna. Dengan adanya CSS pada HTML tersebut, maka pengaturan warna teks akan menjadi lebih mudah.
Kedua, saat kamu ingin mengganti warna teks, cukup menghentikan text span tanpa harus menulis ulang perintahnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa CSS akan menghemat waktumu dengan perintah-perintah yang efisien. Ketiga, bisa terjadi karena CSS tersendiri dikembangkan untuk bisa mengubah tampilan halaman website tanpa harus mengganti isi konten. Keempat, jika kembali pada perumpamaan manusia dan pakaian di poin sebelumnya, dengan CSS kamu tidak mengubah bentuk manusianya, tapi hanya mengganti pakaiannya. Dengan begitu, untuk mengubah dan memprogram ulang tampilan website pun bisa dilakukan dalam waktu cepat. Nah, berikutnya seperti inilah contoh dasar menggunakan CSS. Yang pertama itu mengubah background halaman menjadi biru. Contohnya seperti ini yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, mengubah teks H1 menjadi warna putih dan di tengah H1 dengan color white text align gitu rata tengah. Ketiga, mengganti ukuran pada tag P. Contohnya font size 20px. Kemudian, cara menggunakan CSS di HTML. Yang pertama itu internal CSS. Hampir sama dengan struktur dengan menuliskan tag HTML, tag head, text style. Dengan body, membuat background color seperti light blue, H1, P, dengan kita tutup style dan head. Yang kedua, inline CSS dengan menulis langsung style CSS di tag HTML masing-masing. Contohnya satu style dengan warna color black dan text like right atau rata kanan, dan kata-katanya contohnya seperti ini. Ketiga, file CSS, membuat file CSS sendiri dan menghubungkannya dengan HTML dengan membuat ataupun menyimpan file dengan nama apa saja dengan ekstensi .css. Lalu seperti contoh di bawah ini, dan kita dapat menghubungkan dengan HTML-nya. Sekian dari penjelasan tentang CSS dengan singkat, dan terima kasih.